Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-7 ya. Mas Mbak semua, kita akan membahas materi tentang sikap kerja, kepuasan kerja, dan profesi kerja. Dan pastinya Mas Mbak semua ini nanti akan lebih memahami ya, dari mana kita itu harus memahami dari sikap itu sendiri, karena sikap ini pastinya juga adanya komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen perilaku. Mas Mbak semua, untuk sikap ini merupakan pernyataan evaluatif mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Nah, di dalam sikap itu ada komponen kognitif. Komponen kognitif ini segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Kemudian untuk komponen efektif itu merupakan segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Untuk komponen perilaku itu merupakan suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Kemudian untuk sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir. Sikap selalu berhubungan dengan objek. Sikap itu dapat tertuju pada suatu objek dan sekumpulan objek. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Sikap mengandung perasaan atau motivasi. Inilah merupakan ciri-ciri dari sikap Mas Mbak semua. Pastinya Anda mengetahui di mana sikap ini pastinya kaitannya dengan objek ya, selalu berhubungan dengan objek, dan pastinya sikap itu tidak dibawa sejak lahir. Kemudian sikap itu juga mengandung perasaan dan motivasi. Kemudian Mas Mbak semua, seberapa konsistenkah sikap itu? Sikap bukanlah sesuatu yang menetap, tapi sikap dapat juga berubah karena satu dan lain hal. Perubahan sikap ini mampu menjadikan orang yang tadinya bersikap negatif terhadap objek sikap menjadi lebih positif, atau sebaliknya, orang yang tadinya bersikap positif menjadi negatif terhadap objek sikap. Nah, sekarang kita mengetahui ya apa tadi arti sikap ya. Sekarang apa itu kepuasan kerja? Pastinya Anda bertanya ya, karena ini juga tanda tanya. Kepuasan kerja itu apa? Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini yang seharusnya mereka terima. Artinya kepuasan kerja ini Mas Mbak semua yaitu menunjukkan jumlah penghargaan yang diterima, kaitannya dengan jumlah yang mereka yakini yang seharusnya mereka terima. Ini menurut Robin 2003 halaman 78. Kemudian untuk kepuasan kerja ini menurut para ahli yang satunya yaitu Kreitner dan Kiniki. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang yang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaan dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Ini menurut Kreitner
dan Kiniki 2004. Sedangkan Mas Mbak semua yang perlu Anda ketahui 5 model kepuasan. Yang pertama itu adalah pemenuhan kebutuhan. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan itu ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan memungkinkan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu yang pertama pastinya untuk pemenuhan kebutuhan. Inilah model kepuasan, di mana pastinya setiap seseorang itu memenuhi kebutuhan dengan cara mereka itu ya pastinya dengan cara bekerja ya, dengan cara kepuasan kerja ini diaplikatifkan dengan adanya pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang kedua, ketidakcocokan. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah pencapaian nilai. 4. Persamaan, di mana persamaan ini dalam model ini adalah kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seseorang individu itu diperlakukan secara adil di tempat kerja. Komponen watak itu sama atau genetik. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagian dari sifat pribadi maupun faktor genetik. Ya. Kemudian teori 2 faktor. Teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan higini. Kemudian yaitu teori nilai. Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil nyatanya itu diperoleh individu dalam pekerjaannya. Mas Mbak semua, teori 2 faktor, teori nilai ini pastinya di dalam teori kepuasan kerja itu menyatakan kepuasan ya yang kaitannya 2 faktor itu berasal dari kelompok variabel yang berbeda, ada motivator dan ada higininya. Sedangkan teori nilai itu pastinya di mana ini tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil nyatanya. Kemudian dimensi kepuasan kerja. Menurut Robin, 5 dimensi kepuasan kerja ini yaitu yang pertama adalah pekerjaan itu sendiri, di mana pekerjaan itu sendiri merupakan seseorang itu ya menyatakan kepuasan kerjanya ya dari pekerjaan. Makanya ketika kita itu bekerja itu harus mencintai pekerjaan itu sendiri. Ketika kita senang, ketika kita itu loyalitas, ketika kita itu cinta terhadap pekerjaan, maka kepuasan kerja pun itu akan menjadikan definisi dari kepuasan kerja. 2. Upah dan promosi, di mana upah dan promosi ini juga merupakan dimensi dari kepuasan kerja. Kemudian untuk yang ketiga adalah kondisi kerja. Kondisi kerja ini Mas Mbak semua ya merupakan juga dari dimensi kepuasan kerja. Ada rekan kerja, penyelia, dan atasan. Ketika kita itu bekerja dengan rekan kerja itu memberikan motivasi ya, karena kita sebagai makhluk sosial pastinya rasa dicintai ya, rasa kita itu diakui dalam di tempat itu misalkan ya, itu pastinya akan menjadi kepuasan kerja. Apalagi misalkan saja ini kaitannya dengan rekan kerja, penyelia, dan atasan, bahwa Mas Mbak semua diri kita itu benar-benar ya diakui keberadaannya di situ ya,
pastinya dengan rekan kerja, penyelia dan atasan itu saling merangkul seperti itu ya. Jadi dengan rekan kerja itu serasa juga sahabat. Jadi pastinya ini akan menciptakan di mana dimensi kepuasan kerja ketika kita mau bekerja itu serasa oh ya nanti saya itu juga ketemu teman saya sudah kangen dengan teman saya. Nah inilah merupakan dimensi dari kepuasan kerja. 5. Kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian, di mana kesesuaian ini yang menjadikan Mas Mbak semua akan menjadikan kepuasan kerja, di mana kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Ketika kita itu kepribadian kita sejalan ya, pekerjaan kita itu akan menjadi dimensi kepuasan kerja karena pastinya harus sesuai seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja Mas Mbak semua ya bersumber dari dalam diri individu, yaitu ada demografi ya. Nah, ini ada X, kemudian sex dan education. Kemudian untuk abilities-nya itu ada intelijen, ada motor skill-nya. Kemudian untuk personality itu ada value, ada need, ada interaction style. Kemudian yang bersumber dari lingkungan yaitu job environment yaitu pay, noise, variety. Organization environment yaitu ada climate ya. Kemudian promotion opportunity, kemudian occupational level, ada prestige, ada power, di mana sumber dari dalam diri, dari lingkungan ini juga akan mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian untuk pengukuran kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja itu yang pertama ada objektif survei, di mana ini nanti ada measure satisfaction questionnaire, ada MSQ, ada job description index, ada satisfaction questionnaire yaitu NSQ. Kemudian yang kedua adalah descriptive survey. Survei ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden guna mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-kata sendiri. Pendekatan yang tidak terstruktur ini bertujuan untuk menggali perasaan dan gagasan karyawan. Survei dilaksanakan dengan wawancara bersifat pribadi untuk mengumpulkan data yang lebih deskriptif daripada yang objektif. Maka Mas Mbak semua kita akan membahas tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yaitu yang pertama adalah kepuasan produktif. Karyawan yang puas tidak selalu pekerja yang produktif. Artinya di mana kepuasan dan produktivitas ini tidak terletak ya pada pekerja yang produktif. Kemudian kepuasan dan kemangkiran. Karyawan yang tidak puas itu cenderung lebih besar kemungkinannya untuk tidak bekerja. Ya. Jadi kepuasan dan kemangkiran ini Mas Mbak semua ketika karyawan itu tidak puas ya itu cenderungnya akan lebih besar kemungkinan untuk tidak bekerja. Kemudian kepuasan dan keluar masuknya karyawan, yaitu karyawan yang puas lebih besar kemungkinannya untuk tetap tinggal di dalam organisasi. Di mana Mas Mbak semua di dalam pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan ini dari kepuasan dan produktivitas, kepuasan dan kemangkiran, kepuasan dan keluar masuknya karyawan, pastinya di dalam kinerja karyawan itu ya bisa diukur juga dari
kepuasan ini tadi ya, kepuasan yang kaitannya dengan produktivitas, kemangkiran, dan keluar masuknya karyawan. Kemudian profesi kerja. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya ya, yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang yang lebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbarui keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Inilah yang dinamakan profesi. Kemudian untuk ciri-ciri dari profesi ini kita lihat secara umum, itu memiliki keahlian dan keterampilan khusus, adanya komitmen moral yang tinggi. Kemudian seorang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya, mempunyai tujuan untuk mengabdi untuk masyarakat, memiliki sertifikasi maupun izin atas profesi yang dimiliki. Inilah ciri-ciri dari profesi. Profesi Mas Mbak semua, pastinya ketika seseorang itu profesional, dia itu akan hidup dari profesi yang dia miliki gitu. Kemudian pastinya tujuannya itu mengabdi untuk masyarakat, di mana profesi ini kaitannya adalah kita bisa juga sebut dengan sosial ya, karena kaitannya juga mengabdi untuk masyarakat. Kemudian syarat untuk profesi. Syarat untuk profesi, suatu profesi itu melibatkan kegiatan intelektual. Karena pastinya di dalam profesi itu kaitannya dengan kegiatan intelektual yang pastinya nanti akan menggali ide-ide yang cemerlang seperti itu. Kemudian menggeliti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Karena untuk profesi itu pastinya lebih ke spesifik lagi. Memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjadikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, karena pastinya di dalam layanan ini, yaitu ketika kita sudah masuk di dalam suatu profesi, layanan itu yang kita utamakan untuk keuntungan pribadi dan untuk kaitannya yang lainnya pastinya itu tidak menjadikan prioritas ya. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Menentukan standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Di dalam syarat suatu profesi pastinya di dalam profesi masing-masing ya itu pastinya ada standar, di mana standar kode etik itu. Nah, Anda harus memahami dari Khalil Gibran ini. Bekerjalah dengan cinta. Jika engkau tidak dapat bekerja dengan cinta, lebih baik engkau meninggalkannya dan mengambil tempat di depan pintu gerbang candi-candi. Meminta sedekah kepada mereka yang bekerja dengan penuh suka dan cinta. Artinya Mas Mbak semua, dari pernyataan Khalil Gibran ini Anda mengetahui bahwa Anda harus bekerjalah dengan cinta. Harus bekerja dengan yang sangat kita itu sama dengan bekerja itu dengan ibadah. Ketika kita menjalani pekerjaan itu pastinya nanti ya kita akan selalu senang, selalu happy seperti itu. Nikmatilah Mas Mbak semua bahwa bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu kita menggunakan rasa, yaitu rasa cinta. Nah, Mas Mbak semua, kinerja. Sekarang kita bahas tentang kinerja. Berasal dari job performance atau actual performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang.
Kemudian untuk perbandingan hasil ini yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja, persatuan waktu, lazimnya per jam. Kemudian untuk faktor-faktor yang memengaruhi kinerja. Di dalam faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ini ada individu, ada kemampuan, ada keahlian, ada latar belakang pribadi, karakteristik, sikap, kepribadian, pembelajaran, motivasi. Inilah faktor-faktor yang memengaruhi kinerja. Yang pastinya faktor-faktor ini Mas-Mbak semua ya, kaitannya dengan sikap, motivasi dan lain sebagainya ini pastinya untuk faktor-faktor yang memengaruhi kinerja. Kemudian untuk metode penilaian kinerja. Terdapat dua kategori Mas-Mbak semua. Ada penilaian objektif, itu berdasarkan hasil kerja yang terstruktur. Penilaian subjektif itu berdasarkan pengamatan oleh orang yang paham terhadap performansi karyawan yang akan dinilai. Ada yang penilaiannya objektif, ada yang subjektif. Kemudian Mas-Mbak semua, setelah kita mempelajari kaitannya dengan sikap kerja, kepuasan kerja, profesi kerja, di sini Anda mengerjakan yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan sikap kerja dan kepuasan kerja dan profesi kerja. Kemudian yang kedua itu jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja dan kinerja. Jadi nanti untuk faktor ini pastinya kepuasan kerja sendiri ya dan kinerja. Oke, Mas-Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan untuk pertemuan ke-7 ini ya. Terima kasih Mas-Mbak semua. Jangan lupa login di Siakat untuk presensi di pertemuan ke-7 hari ini di mata kuliah perilaku organisasi. Mas-Mbak semua, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.